yang terdapat dalam batu rubi secara alami. Untuk lebih jelasnya, saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat bahwasanya batu rubi itu memiliki lebih dominan secara alami, energinya lebih, ya sudah jelas teman-teman ya. Untuk membedakan antara rubi yang mempunyai energi yang lebih mengarah pada sebuah proteksi dan rubi yang secara alami energinya mengarah pada sebuah pengasihan secara umum, cukup mudah sekali cara membedakannya, yaitu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya kembali mengulas sedikit tentang batu rubi, yang mana batu rubi ini juga pernah saya buat video di video-video saya sebelumnya. Dan tentunya buat sahabat-sahabat juga yang selalu menyaksikan video-video saya, tidak asing lagi yaitu tentang sebuah batu rubi yang sering saya buat video di beberapa bulan yang lalu. Namun kali ini saya akan sedikit memberikan informasi khususnya buat sahabat-sahabat pemula, tentunya buat sahabat-sahabat yang baru menyukai batu rubi ataupun buat sahabat-sahabat yang ingin mengetahui tentang sebuah energi yang terkandung pada batu rubi yang selama ini mungkin jarang sekali ada yang mengulasnya dari jenis energi yang terkandung di dalam batu rubi. Ya teman-teman, perlu diketahui bahwasanya setiap batu meskipun dari jenis batu yang sama atau dalam satu bongkahan, dalam jenis material yang sama, memang selalu ada perbedaan. Baik dari segi warnanya mungkin, dari segi motifnya, dari segi kekerasannya, bahkan dari segi energinya yang tak kasat mata. Yaitu sebuah energi yang bersifat alami yang terkandung pada sebuah benda tersebut, termasuk salah satunya dalam tema kali ini yaitu batu rubi. Bahwasanya batu rubi sejak zaman dahulu dikenal sebagai batu yang mempunyai sebutan batu matahari atau batu yang melambangkan sebuah cinta kasih dan sebagai batu yang terkenal untuk daya tarik dan juga yang terkenal mitosnya mempunyai karisma tersendiri atau aura daya tarik tersendiri yang terdapat dalam batu rubi secara alami. Entah itu hanyalah mitos atau fakta, namun faktanya sebagian orang percaya, sebagian juga tidak percaya meskipun suka mengenakan batu rubi dikarenakan keindahannya atau mungkin menyukai batu rubi dikarenakan menyukai dua-duanya, baik dari segi keindahan maupun mitosnya atau energi secara alami yang terkandung pada batu rubi. Baik, langsung saja teman-teman sesuai dengan tema kali ini, yaitu sebuah energi yang terkandung pada batu rubi. Perlu sahabat-sahabat ketahui, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula atau buat sahabat-sahabat yang belum pernah mendapatkan informasi ini, perlu diketahui bahwasanya batu rubi itu mempunyai energi yang sama keseluruhan setiap batu rubi, hanya saja mempunyai dominan energi arahnya kemana, begitu. Seperti halnya batu fosil Gallikelor dan juga batu akik lainnya. Karena setiap batu itu mempunyai himpunan energi yang meskipun sama, namun di situ ada sedikit perbedaan. Untuk lebih jelasnya, saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat bahwasanya batu rubi itu memiliki energi yang secara alami yang insya Allah bisa mendongkrak karisma pada pemakainya, juga mempunyai daya tarik atau pengasihan secara umum, dan juga mempunyai energi secara alami yang bersifat proteksi. Namun di sini, manakah batu rubi yang lebih dominan ke proteksi, dan manakah batu rubi yang lebih dominan ke pengasihan secara umum atau karisma? Juga ada yang mengatakan sebagai sarana menunjang kewibawaan. Berikut adalah videonya, yaitu batu rubi yang lebih dominan secara alami energinya lebih mengarah pada sebuah proteksi. Bisa disaksikan bersama-sama, ini adalah jenis rubinya. Mungkin dari sahabat-sahabat juga ada yang bertanya-tanya, ciri-cirinya bagaimana meskipun mengetahui jenis rubinya, kalau tidak disebutkan ciri-cirinya mungkin agak kesusahan buat sahabat-sahabat yang baru menyukai batu rubi atau yang belum pernah mendapatkan informasi seputar rubi yang mengarah pada sebuah energi secara alami. Kenapa ini saya katakan lebih dominan arahnya secara alami, energinya lebih mengarah ke proteksi? Dikarenakan ini warnanya lebih padat teman-teman. Meskipun ini tembus cahaya jika di center atau kristal, tapi warnanya ini lebih padat sehingga energinya jika dirasakan, jika dideteksi, ternyata secara alami lebih mengarah pada sebuah proteksi. Ya, inilah jenis batu rubi yang secara alami energinya lebih mengarah pada sebuah proteksi, yaitu warnanya yang dominan lebih padat dibanding
yang lainnya. Terus yang kedua, ini adalah jenis batu rubi yang energinya lebih dominan, lebih mengarah pada sebuah pengasihan secara umum atau daya tarik atau biasa yang disebut daya pikat yang biasa difungsikan oleh beberapa orang yang mempercayainya sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media-media perdagangan dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang sejenis ini sama dengan yang cincin yang agak transparan tadi, hanya saja ini berbentuk liontin, ikatnya perak. Ini juga lebih dominan pada sebuah pengasihan secara umum, dikarenakan ini warnanya meskipun cerah, bagus, dan kristalnya pun juga cukup bagus, namun tidak mengarah pada sebuah proteksi atau energi secara alami yang mengarah pada sebuah proteksi, melainkan energi secara alami yang insya Allah sebagai sarana daya tarik atau sebagai sarana pengasihan secara umum. Ya sudah jelas teman-teman ya. Untuk membedakan antara ruby yang mempunyai energi yang lebih mengarah pada sebuah proteksi dan ruby yang secara alami energinya mengarah pada sebuah pengasihan secara umum, cukup mudah sekali cara membedakannya, yaitu dari segi warnanya yang lebih padat untuk proteksi. Terus yang kedua, dari segi warnanya, transparannya ini lebih cerah yang mengarah pada sebuah pengasihan secara umum, sehingga kita bisa melihatnya bersama-sama dan sangat mudah sekali untuk membedakannya. Lalu untuk jenis batu rubi yang lebih mengarah pada sebuah proteksi ini, apakah tidak ada energi secara alami yang mengarah pada sebuah pengasihan secara umum atau daya tarik? Ada teman-teman, hanya saja ini arahnya yang warnanya lebih padat, ini lebih dominan mengarah pada sebuah proteksi begitu. Sedangkan yang lebih cerah ini arahnya lebih dominan mengarah pada sebuah pengasihan secara umum. Boleh percaya, boleh tidak. Yang tidak percaya juga tidak masalah, tidak usah baper. Yang percaya monggo saya persilakan, karena segala sesuatu apapun yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini bukan tanpa alasan. Semua ada alasannya, semua ada manfaatnya, tinggal kita sendiri sebagai manusia bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang diciptakan oleh Tuhan itu atau tidak. Kalaupun ada yang mengatakan ini hanyalah sebuah mitos, monggo dipersilahkan, tidak masalah, tidak usah baper. Terus apakah kalau yang mengarah pada sebuah proteksi dan yang mengarah pada sebuah pengasihan secara umum, ini tidak ada energinya secara alami yang mengarah pada potensi untuk menunjang kewibawaan bagi pemakainya? Kalau untuk potensi menunjang kewibawaan bagi pemakainya, insya Allah itu dua-duanya ada, dua-duanya sama, tinggal kita memakainya di jari tangan sebelah mana. Jikalau kita ingin tampil lebih berwibawa, ingin terkesan lebih berwibawa secara alami dilihat dari aura kita, karena yang melihat orang lain itu melihat dengan alam bawah sadarnya, sehingga kita seyogyanya baiknya memakai di jari tangan sebelah kanan. Jikalau untuk yang dominan lebih mengarah pada sebuah pengasihan, kita sebaiknya memakai di jari tangan sebelah kiri. Terus kalau untuk proteksi sudah tentu alangkah baiknya sebaiknya dipakai di jari tangan sebelah kanan. Begitu teman-teman. Ya, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.